Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita di malam hari ini. Insya Allah, kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas surah Ibrahim, surah yang ke-14. Kita bahas insya Allah mulai ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Ini saya bacakan beberapa ayatnya tadi ya, ayat 15 sampai 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اللهم ارحمنا بالقرآن. Surah Ibrahim, ya surah yang ke-14, mulai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wastaftahu, dan mereka, maksudnya ini para rasul ya, dan mereka para rasul itu memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khoba, dan apa namanya binasalah ya, celakalah atau binasalah kullu tiap-tiap jabarin anidin, jabar orang-orang yang lalim, orang-orang yang sewenang-wenang, anidin lagi menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi ini sebenarnya kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana ketika para Rasul itu dalam kondisi yang sedemikian rupa gitu ya. Nah, sehingga dalam kondisi yang berat ketika menghadapi umatnya begitu. Kemudian mereka memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi kaumnya itu tadi. Nah, ini di ayat yang ke-15 disebutkan wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anidin. Jadi wastaftahu maksudnya adalah thalabar rusulu. Jadi para rasul itu apa namanya memohon begitu ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-fatha. Nah, jadi kemenangan lahum dalam menghadapi mereka, menghadapi musuh-musuh agama Allah taala yang muncul dari kaumnya ya, kaum mereka itu. Nah, jadi maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Allah atas ya. Jadi ala aqwamihim ya, untuk menghadapi kaum-kaum mereka al-dhalimina, dari kalangan orang-orang yang zalim.
Nah, ketika Rasul itu mendoa kepada Allah, nah namanya juga Rasul ya, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya doanya diijabah oleh Allah taala. Nah, kalau sudah begitu, ya celakalah orang-orang yang zalim itu. Makanya disebutkan wa khaba kullu jabbarin anidin. Dan celakalah ya, binasalah. Nah, kalau di sini disebutkan wa khasira wa halaka. Ya, jadi rugi dan apa namanya binasa kullu zalimin ya tiap-tiap orang yang aniaya togin yang melampaui batas mu'anidin orang yang sama ya menentang lil haqi wa ahlihi yang menentang kepada kebenaran dan orang-orang yang menjalani kebenaran itu tadi. Nah, jadi itu eh, hal yang pernah terjadi ya di masa lalu di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul kepada kaum-kaum tertentu kepada umat-umat mereka begitu. Nah, sebagian besar ya mungkin bukan sebagian besar ya seluruh daripada rasul yang diutus oleh Allah taala itu ya ditentang oleh kaum mereka. Nah, dalam kondisi-kondisi yang apa namanya sudah tidak memungkinkan Rasul itu berdakwah dengan apa? Dengan keadaan yang aman dan seterusnya begitu. Dan mereka terancam oleh kaumnya sendiri ya, terancam. Nah, kemudian mereka memohon kepada Allah untuk apa? Didatangkan pertolongan dari sisi Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu ya kemudian Allah hancurkan apa namanya kaum-kaum itu tadi. Nah, itu bisa kita lihat misalnya kaum Nabi Nuh alaihi salam misalnya ya. Nah, jadi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya pada saat itu. Nah, kemudian ya sebagian besar dari kaum di mana Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah ya kufur kepadanya. Bahkan itu tidak cuma setahun dua tahun. Itu apa namanya ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam itu dakwah kepada mereka. Jadi ratusan tahun hampir 1.000 tahun ya. Jadi hampir 1.000 tahun, kurang sedikit begitu. Jadi 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya. Nah, akan tetapi ya kebanyakan dari mereka itu kemudian kufur kepadanya. Terus Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah untuk didatangkan apa namanya kemenangan dalam arti didatangkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya akhirnya sampai dibinasakan mereka itu. Nah, itu diantaranya contohnya begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 di sini disebutkan min waroihi dari belakangnya, maksudnya dari belakang orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala di dunianya ya, karena menentang kepada Allah dan Rasulnya tadi, itu nanti di hari kiamat, itu min waroihi dari belakangnya itu jahanam. Ada jahanam. Wa yusqa dan mereka diberi minum min dari ma'in sotidin, dari air yang apa namanya campuran darah dan nanah. Itu sodid. Di sini disebutkan min ma'in sodidin itu maksudnya adalah wa ma yukhriju. Jadi itu adalah sesuatu yang keluar begitu. Yakhruju ya sesuatu yang keluar sailan dalam keadaan mengalir min ajwafi ahlinar dari lambung-lambungnya penduduk neraka. Itu mukhtaliton bercampur min qaihin ya wadamin wa irkin begitu. Jadi itu bercampur antara apa namanya koihin nanah begitu wadamin darah dan juga peluh itu bercampur. Nah itu yang disebut dengan main sodidin tadi. Nah jadi ini adalah keadaan orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang menentang kepada Allah Taala dan Rasulnya, nanti di dalam neraka keadaan mereka begitu. Jadi dari belakang mereka itu ada, jadi setelah mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala di dunia, nah, itu tidak selesai masalahnya. Nah, kemudian berganti ya ke kehidupan berikutnya kan ya. Nanti di hari kiamat itu mereka akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam jahanam dan di dalam jahanam ya keadaannya begitu. Jadi mereka diberi minum dari air yang bercampur dengan darah dan nanah itu tadi. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, minumannya bentuknya begitu. Minuman yang begitu ya tentu saja bukan minuman yang wajar begitu ya. Jadi itu minuman yang apa orang ya kalau meminumnya pasti dalam kondisi yang dipaksa begitu. Nah, karena sudah tidak ada sesuatu yang bisa diminum lagi. Nah, di sini disebutkan yatajarra'uhu, jadi mereka itu meneguknya yatajarra'uhu. Jadi orang tadi itu meneguk apa ma'in sodidin tadi
wala yakadu dan hampir-hampir tidak yusiwuhu ya dia itu dapat menelannya. Ya, jadi hampir-hampir nggak bisa menelan lah, karena saking buruknya, saking baunya begitu, saking ya tidak layaknya untuk dijadikan minuman begitu. Wayatihi dan datang kepadanya itu al-mautu ya kematian. Jadi kematian itu datang kepadanya min kulli makanin dari setiap tempat. Wa ma huwa bimayyitin dan tidaklah dia itu mati begitu. Jadi meskipun sebab-sebab kematian itu mengepung dirinya, nah akan tetapi sebab kematian yang bentuknya itu adalah azab mestinya. Jadi azab itu mengepung dirinya dan menimpa kepadanya, tapi tidak juga mati. Ya, jadi maksudnya mereka tidak mati. Nah, di dalam di akhirat nanti ya, ya, di dalam neraka mereka ya begitu kulitnya hancur, kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan kulit yang baru dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengenal yang disebut dengan kematian. Wa min waraihi dan dari belakangnya itu ada azabun ghalidun, ada azab yang keras. Nah, di sini diterangkan begini. Tadi disebutkan yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu. Jadi mereka itu menegaknya, ya, jadi ya meminumnya begitu, dan hampir-hampir nggak bisa menelan begitu. Nah, jadi di sini disebutkan wayab tala'uhu, jadi wayab tala'uhu dan mereka menegaknya, menjadi meminumnya begitu, marotan ba'da marotin. Nah, jadi ya apa sekali apa dicoba beberapa kali marotan ba'da marotin begitu. Nah, itu diulang-ulang begitu. Jadi dia berusaha untuk menegaknya itu, tetapi ya nggak bisa begitu. Karena memang kondisinya begitu. Nah, di sini marotan ba'da marotin. Itu limirorotihi. Itu karena ya pahitnya, yang nggak enaknya si minuman tadi. Wala yuqarribu istiraduhu. Dan hampir-hampir ya jadi hampir-hampir atau tidak dekat begitu ya. Jadi tidak hampir tidak bisa itu menelannya. Itu liqabhihi ya karena keburukannya wa apa muraratihi ya karena apa pahitnya itu tadi. Jadi karena buruknya dan karena pahitnya. Nah, bagaimana minuman ya kita nggak bisa bayangkan ya. Jadi minuman yang ya sebenarnya sama sekali tidak minuman begitu karena ini kan darah yang bercampur dengan nanah begitu dan juga bercampur dengan peluh, bercampur dengan keringat penduduk neraka. Nah, itu yang disodorkan kepada orang yang ada di sana untuk meminumnya. Nah, bagaimana bisa meminum barang yang begitu gitu ya. Jadi sesuatu yang memang bukan untuk minuman begitu, sesuatu yang menjijikkan. Ya, kalau kita melihatnya begitu ya. Nah, tetapi itulah hidangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka di dalam neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, jadi mereka berusaha untuk meminumnya begitu, marotan ba'da marotin, ya nggak bisa. Jadi berulang-ulang begitu, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa karena saking nggak enaknya itu tadi. Jadi hampir-hampir nggak bisa menelan mereka itu, karena memang ya bentuknya yang model begitu tadi. Nah, kemudian disebutkan wayatihi dan datang kepadanya al-mautu min kulli makan tadi. Jadi dan datang kepadanya itu kematian dari berbagai macam tempat. Nah, di sini disebutkan lisyiddati ma yuhitu bihi. Itu karena saking apa kerasnya begitu. Sesuatu yang mengepung atau meliputi dengannya. Minal adzabi berupa azab. Nah, fakullu asbabil maut dan setiap apa namanya itu tadi itu sebab kematian sebenarnya. Hasilatun walakin la yamut. Nah, jadi semua sebab-sebab kematian itu ya ada di situ. Walakin akan tetapi la yamut. Ya dia tidak mati begitu. Meskipun berbagai macam bentuk apa sebab-sebab kematian, ya, sebab kematian di sini mestinya azab begitu ya yang menimpa kepada mereka, tapi disebutkan la yamut, mereka tidak mati. Nah, terus tadi disebutkan wamin waraihi adabun walid. Nah, jadi adabun di sini maksudnya adalah launun akhoru. Jadi bentuk yang lain begitu. Minal adab dari adab. Jadi adabnya berbagai macam bentuk. Ghalid, ya ghalid itu maksudnya adalah syadid. Ya, jadi ghalidun itu syadidun. La yutoku. Jadi tidak bisa ditahan begitu. Jadi tidak mungkin ya ditahan ya. Jadi tidak bisa eh, itu dilawan begitu. Ya karena saking kerasnya azab itu tadi. Nah, jadi di ayat ke-17 ini ya, teman-teman sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara penghinaan ya, di antara siksaan yang Allah timpakan kepada penduduk neraka. Itu mereka diberi minuman, tetapi minuman yang dihidangkan itu bukan minuman sebenarnya.
tapi sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat menjijikkan. Nah, jadi mereka berusaha untuk meminumnya, tetapi ya nggak bisa, hampir-hampir tidak bisa disebutkan ya, wala yakatu yusighuhu tadi. Jadi ya hampir-hampir tidak bisa menelannya, karena memang itu barang yang ya di dunia saja kita melihatnya saja itu ya apa sangat ini ya menjijikkan begitu. Ini suruh minum begitu. Nah, tapi karena tidak ada yang diminum lagi, yaitu yang akhirnya menjadi minuman mereka. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kemudian ayat yang ke-18 disebutkan masalul ladzina kafaru, jadi perumpamaan orang-orang yang kufur bi rabbihim dengan Tuhan mereka, itu a'maluhum amal-amal mereka itu karomatin, seperti romat. Romat di sini itu maksudnya adalah seperti abu begitu. Jadi abu itu ya bekas sesuatu yang dibakar begitu, kemudian musnah yang menjadi kayak semacam debu, debu ya, tepung begitu. Jadi itu seperti itu. Jadi amal-amal mereka itu seperti abu. Yang istadat bihi, yang apa namanya istadat bihi rihu. Jadi menimpa kepadanya itu adalah angin. Jadi istadat itu menjadi keras maksudnya, menjadi keras timpaannya. Angin menimpa kepadanya. Fiyaumin asifin, pada suatu hari yang asif. Asif itu ya hari yang penuh dengan angin ribut begitu. Jadi ya semacam badai itu asifin. Jadi fi yaumin asifin. Jadi pada suatu hari yang penuh dengan angin yang tidak bersahabat. Jadi angin yang meluluh lantakkan segala sesuatu. Nah, jadi itu perumpamaan ya, perumpamaan orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, amal-amal mereka itu seperti abu yang dihembus begitu ya, ditimpa oleh angin yang sangat keras begitu. Jadi tadi istadat bihir rihu. Jadi ditimpa dengan keras begitu. Jadi menimpa dengan keras terhadapnya, terhadap romat tadi, abu itu angin begitu. Fi yaumin asifin, pada hari yang penuh dengan angin ribut tadi layak tiruna mimma kasabu ala syai'in. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan dari apa yang mereka usahakan itu ala syai'in, ya atas sesuatu pun. Dzalika huwa dhalalul ba'id, yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Nah, di sini yang perlu diingat itu adalah tadi a'maluhum karomatin tadi. Jadi amal-amal mereka itu seperti abu. Nah, di sini dijelaskan jadi amal itu ada yang soleh. Jadi di sini disebutkan as-solihatu, ada yang soleh. Minha, di antaranya itu kasilatir rahim. Jadi seperti apa silaturahmi. Jadi di sini silaturahmi. Jadi ada amalan-amalan yang baik. Wabiril walidain, dan juga apa namanya berbakti kepada kedua orang tua. Wa ikra'id daif, dan juga apa namanya menjamu tamu begitu. Wa fakil asir, dan juga membebaskan tawanan. Nah, itu bentuk-bentuk yang baik. Nah, kan disebut dengan amal kan ya. Jadi amal itu kan ya perbuatan yang menurut apa ya penilaian secara umum itu baik begitu. Itu makanya disebut dengan amal kan ya. Nah, cuman memang tidak semua amal itu soleh memang. Nah, jadi kalau amal soleh itu kan ya amal yang baik. Jadi amal yang apa namanya bisa memperbaiki keadaan hamba itu di hadapan Allah Ta'ala. Ini itu yang disebut dengan amal soleh begitu. Nah, cuman di sini disebutkan amal saja. Jadi perbuatan-perbuatan yang menurut apa namanya apa ya penilaian atau persepsi ya persepsi orang itu baik begitu. Ya, tadi disebutkan ada yang sholihah, jadi ada yang baik, di antaranya seperti silaturahim, kemudian birrul walidain, kemudian menjamu tamu, kemudian membebaskan tawanan. Ada juga yang al-fasidah, ada yang rusak begitu, maksudnya yang jelek. Itu di sini disebutkan ka ibadatil asnam. Jadi seperti menyembah berhala, bidzibhi, dengan apa? Melakukan penyembelihan atas nama berhala. Kemudian wanadri, juga nazar begitu ya. Untuk nazar ya kepada berhala tadi. Wal halfi, juga sumpah ya atas nama berhala. Nah, kemudian apa namanya? eh, wal uqufi, dan juga i'tikaf ya mungkin berdoa atau memohon ya di sekitar bela tadi, itu haulaha, di sekitarnya. Nah, amal-amal itu tadi baik yang solihah maupun yang fasidah itu karomatin, itu seperti apa namanya romat tadi, jadi seperti abu ya, seperti abu. Nah, abu itu tadi itu istadat bihirih. Nah, jadi itu dihembus dengan keras oleh angin begitu. Jadi angin itu menimpanya dengan keras.
Nah, kita bisa bayangkan kalau itu abu, kemudian ditiup angin dengan keras, ya pasti tercerai-berai, pasti hancur yang begitu itu. Nah, sudah begitu fiyaumin pada satu hari yang asifin. Jadi pada hari yang penuh dengan angin ribut pada waktu itu. Itu min syidat min apa? Syadidil hububi. Jadi itu karena apa namanya? Sangat kerasnya tiupannya. Hububir rih tadi ya, tiupan angin tadi fihi padanya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi Allah perumpamakan apa amalan-amalan orang-orang yang kufur kepada Allah itu seperti abu begitu. Jadi abu itu ya tidak bisa dimanfaatkan. Sudah jadi abu lah kemudian dihambur-hamburkan oleh angin tadi di hari yang penuh dengan angin yang kencang begitu. Itu sudah tercerai-berai kemana-mana. Nah, itu diumpamakan begitu sehingga ya tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya. Nah, jadi layak diruna mimma kasabu ala syai. Jadi mereka tidak apa namanya menguasai begitu ya dari amal-amal tadi itu sedikit pun juga. Nah, jadi di sini layak diruna mimma kasabu ala syai. Nah, jadi disebutkan la yahsiluna mereka tidak menghasilkan min amalihim dari amal-amal allati kasabuha yang mereka sudah melakukannya itu ala sawabin ya itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wa in qala meskipun itu sedikit li annaha batilatun bisyirki karena itu menjadi sia-sia karena kesyirikan. Nah, jadi kesyirikan itu menjadikan amal-amal itu menjadi sia-sia. Artinya tidak ada manfaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syirik itu menjadikan amal seseorang itu batal begitu. Jadi ya meskipun bentuknya tadi disebut dengan amal, ya tidak ada kegunaannya. Jadi seperti abu saja. Itu kalau orang itu melakukan kesyirikan. Jadi syirik itu menghancurkan semua amal. Nah, makanya kalau orang itu riak ketika dia beramal, ya itu disebut dengan syirik kecil kan ya. Jadi syirikul asgor itu ketika seseorang melakukan sebuah amalan tidak ikhlas karena Allah. Itu juga syirik namanya, syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil itu hanya menghancurkan amal-amal yang terkait dengan itu saja. Ya, ketika dia beramal, terus niatnya bukan karena Allah, ya amalan itu saja yang hancur begitu. Nah, tetapi kalau perbuatan syirik, ya jadi syirik yang besar mempersekutukan Allah Ta'ala nah itu menghancurkan semua amalan yang begitu itu nah jadi diumpamakan seperti abu yang dihambur-hamburkan oleh angin. Nah, kemudian yang ke-19 disebutkan alam taro, tidakkah engkau melihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha bahwasanya Allah itu khalaqas samawati wal arda bil haq. Ya, jadi bahwasanya Allah itu menciptakan langit-langit dan bumi itu dengan al-haq. Iyasya yudhibkum jika dia Allah Ta'ala itu berkehendak yudhibkum dia akan menghilangkan ya menyingkirkan kalian wa ya'ti bi khalqin jadid dan dia akan datangkan dengan ciptaan yang lain ciptaan yang baru ya jadi khalqin jadidin ciptaan yang baru. Nah, di sini disebutkan, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah itu menciptakan semua yang ada, langit dan bumi ini, itu bilhaq. Nah, makna bilhaq itu di sini disebutkan li'annallaha ta'ala lam yakhluk. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menciptakan as-samawati wal ardo itu abasan wa batilan. Jadi tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia, batil begitu, tidak. Bahkan khalaqahuma Allah menciptakan keduanya langit dan bumi tadi itu apa wa khalaqa ma fihima dan juga menciptakan apa yang ada padanya ya pada keduanya langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada pada langit dan bumi itu min ajli ayyud karu ayyud karo. Nah, jadi itu dengan alasan ya untuk supaya Allah itu diingat fihima pada penciptaan keduanya tadi wa yuskaru dan juga disyukuri ya jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya tadi itu tidak sia-sia tetapi dengan alasan alasannya adalah apa alasannya adalah supaya Allah itu diingat ya kemudian hamba-hambanya bersyukur kepada Allah. Nah, kan tujuan penciptaan manusia dan jin kan begitu kan ya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun kan begitu. Nah, jadi tujuan penciptaan itu kan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya di sini disebutkan faman tarokan dzikra, barang siapa yang meninggalkan mengingat Allah, ya, wa syukra dan juga syukur kepada Allah,
itu adzabahu, Allah akan mengadab dia bil adzabil alimi, dengan adab yang pedih. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Nah, jadi kalau Allah mau itu ya bisa dihancurkan manusia itu, kemudian Allah datangkan ciptaan yang baru. Itu selain kalian. Jadi ghairukum, selain kalian. Yang budunahu wa yuwahhidunahu. Jadi apa namanya, menyembah kepada Allah dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang diterangkan di ayat yang ke-19. Jadi tidakkah engkau melihat kepada apa namanya, bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu bil haq. Jadi tidak dengan sia-sia. Nah, jadi Allah menciptakan itu dengan tujuan tertentu. Ya supaya apa? Supaya hamba-hambanya dari kalangan manusia ini itu bersyukur kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu tidak dijalani, ya diazab oleh Allah taala begitu. Nah, bagian yang terakhir, wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu atas Allah itu sulit begitu, bi'azizin. Jadi ya sesuatu yang tidak mustahil begitu. Jadi tidak mustahil dan juga tidak sulit bagi Allah begitu ya untuk melakukan itu semua. Jadi membinasakan manusia yang ada sekarang kemudian mendatangkan ciptaan baru yang tidak seperti sebelumnya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita pelajari tadi. Yang pertama, jadi di sini sebagian dari apa pelajaran ya dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah injazu wa'dillahi li rusulihi. Ini adalah apa? Perwujudan ya janji Allah kepada para rasulnya. Nah, itu pada ayat sebelumnya ya disebutkan fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Tuhan mereka itu mewahyukan kepada para rasul, ilaihim kepada mereka, maksudnya kepada para rasul. Nah, di sini disebutkan lanuhlikan, sungguh benar-benar kami akan membinasakan adzalimina, orang-orang yang zalim. Nah, tadi kan disebutkan ya pada ayat yang ke-15, para rasul itu pada satu keadaan tertentu ya ketika menghadapi umatnya yang aniaya, yang zalim ya, yang menentang kepada seruan rasul itu tadi. Nah, kemudian mereka meminta kemenangan kepada Allah. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Nah, jadi pada saat itu Rasul meminta kemenangan, maksudnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di apa? Dijawab oleh Allah taala, diwujudkan oleh Allah taala. Ya, jadi kalau kita apa? Baca bagian-bagian yang menjelaskan bagaimana umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah taala, ya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut misalnya ya, atau kaumnya eh, Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh dan seterusnya. Nah, itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala, yaitu kan berarti apa? Ya, perwujudan dari apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada para rasul itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah khaibatun wa khusranu amatan, amatan ahli syirki wal kufri wa dzulmi. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang penyesalan dan kerugian yang apa namanya? Yang meliputi ya kepada ahli syirki. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan ahlul kufri begitu ya, orang-orang yang melakukan kekufuran dan juga apa namanya dulmi, juga orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah, itu tergambar dengan penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat sana. Allah Ta'ala beritahukan keadaan-keadaan mereka. Tadi di ayat yang ke-16 ya itu disebutkan apa namanya setelah Allah binasakan mereka karena penentangannya kepada para rasul tadi ya, itu tidak selesai tapi kemudian berlanjut ke hari kiamat nanti. Nah, jadi masuk ke dalam jahanam kemudian diberi minum dari ma'in sodidin tadi. Nah, jadi air yang tercampur antara darah dengan nanah kemudian dengan peluh penduduk neraka begitu, dan itu dijadikan minuman buat mereka. Nah, jadi itu yang kedua ya, jadi penyesalan. Nah, jadi kerugian orang-orang yang berbuat syirik, berbuat kufur ya, zalim ya ketika mereka di dunia itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah alduma adabun yaumal kiamah. Jadi besarnya, dahsyatnya adab pada hari kiamat wa syiddatihi ya. Jadi adabun yaumal kiamah wa syiddatuhu. Jadi dan juga kedahsyatannya, kedahsyatan adab itu tadi.
Nah, kemudian yang keempat, ini adalah butlanu a'malil musyrikin. Jadi batalnya atau sia-sianya amal-amal perbuatan orang-orang musyrik. Wal kafirin dan juga orang-orang kafir. Wa khaibatuhum dan juga penyesalan mereka fiha padanya. Nah, illa yantafi'una ketika mereka tidak bisa mengambil manfaat bisyai'in minha ya dengan sesuatu pun juga dari amal-amal yang sudah mereka lakukan. Nah, tadi disebutkan seperti abu tadi ya yang ditebar diterbangkan oleh angin yang sangat kuat. Nah, jadi menjadi sia-sia apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian yang kelima, ini menunjukkan adzabu ahlul kufri wasyirki wadulmi. Ini adalah azab bagi orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, dan kezaliman. Nah, jadi itu disebut lazimun, itu pasti terjadi. Hal yang diancamkan oleh Allah Ta'ala, hal yang diterangkan di ayat-ayat tadi, ya di antaranya tadi ya, amal amal mereka menjadi sia-sia, artinya tidak bisa mengambil manfaat apapun dari amal yang sudah mereka lakukan. Terus mereka dihinakan dengan diberi hidangan yang sangat menjijikkan tadi ya, berupa minuman, ya, ma'in sodidin tadi. Nah, itu kemudian mereka berusaha untuk meminumnya karena memang tidak ada minuman yang lain. Ya kalau tidak minum ya pasti kehausan. Nah, jadi itu keadaannya. Nah, nanti di ayat yang lain dijelaskan kalau mereka minum, yaitu ternyata bukan sembarangan, itu air yang sangat panas sebenarnya. Sangat panas kalau diminum kemudian terpotong-potong ususnya begitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu keadaannya begitu. Nah, kenapa mereka mendapatkan azab yang besar semacam itu? Li'annahum lam yadhkuru. Ya, karena mereka tidak mengingat kepada Allah, ya tidak beribadah kepada Allah, walam yashkuru dan mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi tadi kan disebutkan bahwasanya alasan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu supaya Allah Ta'ala itu diibadahi oleh hamba-hamba ya hamba-hambanya begitu ya. Jadi itu alasan di mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi di sini disebutkan wadzikru wasyukru itu illatan. Jadi zikir dan syukur itu ilat. Jadi alasan ya. Jadi itu alasan al-wujudu kulluhu. Jadi alasan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Fala falama abatsu maka tatkala mereka itu menyia-nyiakan ya bil hayati ya dengan kehidupan ini ya dengan tidak mengingat kepada Allah tidak bersyukur kepada Allah istahaqqu ya jadi mereka berhak itu untuk adaban abadian mendapatkan azab yang kekal gitu ya kekal abadi. Nah, jadi itu ya di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita pelajari tadi. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan perwujudan janji Allah Ta'ala kepada para Rasul, kemudian juga menyebutkan kerugian orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya, dalam hal ini dosa besar. Nah, ya, jatuh sebesar-besar dosa besar ya, akbarul kabair, ya syirik, kufur, dolim tadi ya. Nah itu yang ada hanyalah kerugian, yang ada hanyalah penyesalan nanti di akhirat sana ya karena ini orang yang kekal di dalam neraka kan ya. Jadi tidak mungkin keluar dari neraka itu selama-lamanya. Nah, karena dosa mereka tadi berupa kesyirikan tadi. Nah, kemudian besarnya azab ya pada hari kiamat bagi orang-orang yang zalim itu tadi. Baik ya teman-teman sekalian, itu yang sampai ayat yang ke-20. Mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum ditutup. Ada kuis ini. Ada yang mau disampaikan? Ada ada kuis aja Ustaz. Door prize umroh. Oh, soalnya belum disiapkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu disampaikan. Oh, kata Ustadz Joko karena udah jelas katanya Ustadz. Ya, baik teman-teman sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sudah. Tidak perlu dibuat-buat pertanyaan. Ya, Oke, Gus. Ustadz.
Nanti kayaknya Iya, di setting buat khusus buat Yono, Ustadz Yono 40 menit pemaparan kemudian kuis gitu ya. iya, boleh, boleh. Usul, ada hadiah umroh dari ini masing-masing ongkosnya. Ketemu di Mekah maksudnya. Iya, biar kebagian semua ongkos masing-masing. Ya, ya, ya. Ya, baik, teman-teman sekalian, Cukup kalau tidak mungkin ada Ustaz ya. pertanyaan, sampai Iya, di sini Ustaz. aja. Ya, wallahu alam biswab. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Lanjutkan warahmatullahi kepada wabarakatuh. siapa? wabarakatuh. Ya, kepada Jazakallah Yusuf. khairan, Ustaz. Amin, amin. Akhiri ya, ikhwah semua pamit.